Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Afrilia Putri Sofiati dengan NIM 2101056, kelas S1 3B dari kelompok 3, dengan mata kuliah toksikologi. Judul materi kali ini ialah mengenai reseptor. Dengan dosen pengampu, Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Afrilia Putri Sofiati, yang kedua ada Anissa Aulia Fitriani, yang ketiga Dea Novitasari, keempat Manisa Reke, yang kelima Mutia Rahmayani Nur, yang keenam Oktavia Ramadhani, yang ketujuh Cindy Angeli Sirait, yang kedelapan Winnie Pratiwi, dan yang kesembilan terakhir ialah Yuni Agustia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Fitriani dengan NIM 2101060 sebagai perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian reseptor dan fungsi dari reseptor. Nah, reseptor merupakan suatu molekul yang jelas dan spesifik terdapat dalam organisme. Tempat molekul obat agonis berinteraksi membentuk suatu kompleks yang reversibel sehingga pada akhirnya menimbulkan respon. Suatu senyawa yang dapat mengaktifasi sehingga menimbulkan respon disebut agonis. Selain itu, senyawa yang dapat membentuk kompleks dengan reseptor tapi tidak dapat menimbulkan respon dinamakan dengan antagonis. Sedangkan senyawa yang mempunyai aktivitas di antara dua kelompok tersebut dinamakan antagonis parsial. Selanjutnya, beberapa istilah yang terdapat dalam reseptor dalam mekanisme obat. Yang pertama itu ada ligan. Ligan merupakan molekul spesifik obat yang dapat mengikat reseptor, sedangkan afinitas merupakan kemampuan ligan untuk mengikat reseptor, dan efikasi merupakan perubahan atau efek maksimal yang dapat dihasilkan oleh suatu obat. Setiap senyawa akan menghasilkan efikasi yang berbeda. Nah, selanjutnya merupakan fungsi reseptor. Fungsi reseptor terdiri atas 7, yaitu yang pertama, mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat dengan spesifitas yang tinggi. Yang kedua, meneruskan sinyal ke dalam sel melalui perubahan permeabilitas membran dan pembentukan second messenger. Selanjutnya, mempengaruhi transkripsi gen, merangsang perubahan permeabilitas membran sel, dan mempengaruhi transkripsi gen atau DNA. Baiklah, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke penyaji selanjutnya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Dea Novitasari dengan NIM 2101061 sebagai pemateri yang akan menjelaskan mengenai jenis-jenis reseptor di dalam mekanisme obat. Nah, jenis-jenis reseptor dalam mekanisme obat itu terbagi menjadi 4 berdasarkan letaknya di dalam membran dan transduksi sinyalnya. Nah, yang pertama itu ada reseptor yang mengandung protein G, itu ada GPCR. Nah, GPCR ini adalah protein pengikat nukleotida guanin yang biasa juga dikenal sebagai protein metabopropik. Yang kedua ada jenis yang kedua itu ada reseptor yang terikat dengan kanal ion, yang mana juga dikenal sebagai reseptor ionotropik atau sebagai ion teraktivasi oleh ligan. Kemudian yang ketiga itu reseptor yang mempengaruhi transkripsi gen, dan yang terakhir itu ada reseptor yang terkait dengan enzim. Nah, misalnya ada enzim guanilitase dan lain-lain. Nah, ini akan memicu terjadinya kaskade kinase di dalam sel. Perkenalkan, saya Manisa Reke dengan NIM 2101076. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu kita masuk ke tipe-tipe reseptor. Tipe-tipe reseptor ini ada 3. Yang pertama, reseptor terhubung ke kanal ion, reseptor terhubung ke enzim, dan reseptor terkopling protein G atau GPCR. Di sini saya hanya akan menjelaskan 2 tipe reseptor saja, yaitu reseptor terhubung kanal ion dan reseptor terhubung enzim. Sedangkan reseptor yang ketiga itu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke reseptor terhubung kanal ion. Reseptor ini berada di membran sel, disebut juga reseptor ionotropik. Respon terjadi dalam hitungan milidetik. Kanal merupakan bagian dari reseptor. Contoh dari reseptor ini yaitu ada 4. Yang pertama reseptor nikotinik, yang kedua reseptor GABAA,
yang ketiga reseptor ionotropik glutamat, dan yang terakhir reseptor 5-HT3. Terus kita masuk ke reseptor terhubung enzim. Reseptor terhubung enzim merupakan protein transmembran dengan bagian besar ekstraseluler mengandung binding site untuk ligan. Contoh faktor pertumbuhan dan stokin. Dan bagian intraseluler mempunyai aktivitas enzim. Biasanya aktivitas seperti aktivitas tirosin kinase. Aktivasi menginisiasi jalur intraseluler yang melibatkan transducer sitosolik dan nuklear, bahkan transkripsi gen. Reseptor sitokin mengaktifkan JAK kinase yang pada gilirannya mengaktifkan faktor transkripsi STAT yang kemudian mengaktifkan transkripsi gen. Baiklah, ini itu yang hanya dapat saya sampaikan untuk reseptor yang terhubung. Reseptor yang terkopling protein G atau GPCR akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya atau teman saya. Baiklah, saya Mutiara Maininur akan melanjutkan tentang tipe-tipe reseptor. 3. Reseptor terkopling protein G atau GPCR. GPCR disebut juga reseptor metabotropik, berada di sel membran dan responnya terjadi dalam hitungan detik. GPCR mempunyai rantai polipeptida tunggal dengan 7 helix transmembran. Transduksi sinyal terjadi dengan aktivasi bagian protein G yang kemudian memodulasi atau mengatur aktivitas enzim atau fungsi kanal. 4. Reseptor terhubung transkripsi gen. Reseptor terhubung transkripsi gen disebut juga reseptor nuklear. Walaupun beberapa ada di sitosol, merupakan reseptor sitosolik yang kemudian bermigrasi ke nukleus setelah berikatan dengan ligan seperti reseptor glukokortikoid. Contohnya, reseptor kortikosteroid, reseptor estrogen dan progesteron, dan reseptor vitamin D. Baiklah, saya Oktavia Rahmadani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai obat-obat yang bekerja pada reseptor. Seperti yang kita ketahui, mekanisme kerja obat itu terjadi baik secara agonis maupun antagonis, di mana obat yang bekerja melalui ikatan reseptor akan menghasilkan atau menghambat respon. Baiklah, di sini kita akan membahas jenis-jenis kerja obat. Jenis-jenis kerja obat itu dibedakan menjadi dua, yaitu obat berstruktur non-spesifik dan obat berstruktur spesifik. Yang pertama, kita akan membahas obat berstruktur non-spesifik. Obat berstruktur non-spesifik ini adalah obat yang bekerja secara langsung, tidak tergantung struktur kimia, mempunyai struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan struktur kimia spesifik. Baiklah, di sini selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri obat berstruktur non-spesifik ini. Ciri-ciri obat berstruktur non-spesifik ini, obat tidak bereaksi dengan reseptor spesifik. Yang kedua, kerja biologisnya berlangsung dengan aktivitas termodinamika. Yang ketiga, bekerja dengan dosis yang relatif besar. Yang keempat, menimbulkan efek yang mirip walaupun strukturnya berbeda. Dan yang kelima, kerjanya hampir tidak berubah pada modifikasi struktur. Itulah ciri-ciri dari obat berstruktur non-spesifik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas obat berstruktur spesifik. Pengertian dari obat berstruktur spesifik ini adalah obat-obat yang memberikan aktivitas biologis akibat adanya ikatan obat dengan reseptor atau aseptor spesifik. Yang dimana karakteristik atau ciri-ciri obat berstruktur spesifik ini antara lain, yang pertama, efektif pada kadar rendah. Yang kedua, modifikasi sedikit dalam struktur kimianya akan menghasilkan perubahan dalam aktivitas biologinya. Yang ketiga, melibatkan keseimbangan kadar obat dalam biofasa dan fase eksternal. Yang kelima, melibatkan ikatan-ikatan yang lebih kuat dibandingkan pada senyawa yang berstruktur non-spesifik. Yang keenam, bekerja terhadap enzim antagonis dengan cara pengaktifan penghambatan atau pengaktifkan kembali enzim-enzim tubuh. Yang ketujuh, penularan fungsi gen yang bekerja pada membran, yaitu dengan mengubah membran sel dan mempengaruhi sistem transport membran. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Angelie Sirait dengan NIM 2101098. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis ikatan obat dan reseptor. Pertama, ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk bila ada dua atom saling menggunakan sepasang elektron secara bersama-sama.
Interaksi obat reseptor melalui ikatan kovalen menghasilkan kompleks yang cukup stabil, dan sifat ini dapat digunakan untuk tujuan pengobatan tertentu seperti obat anti kanker. Yang kedua, ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang dihasilkan oleh daya tarik-menarik elektrostatik antara ion-ion yang muatannya berlawanan. Kekuatan tarik-menarik akan semakin berkurang bila jarak antar ion makin jauh, dan pengurangan tersebut berbanding terbalik dengan jaraknya. Makromolekul dalam sistem biologis yang berfungsi sebagai komponen reseptor mengandung gugus protein dan asam nukleat yang bervariasi, mempunyai gugus kation dan anion potensial, tetapi hanya beberapa saja yang dapat terionisasi pada pH fisiologis. Yang ketiga, interaksi ion. Adanya perbedaan keelektronegatifan atom C dengan atom yang lain seperti O dan N akan membentuk distribusi elektron tidak simetris atau dipol yang mampu membentuk ikatan dengan ion atau dipol lain, baik yang mempunyai daerah kerapatan elektron tinggi maupun rendah. Kemudian yang keempat, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan suatu ikatan antara atom H yang mempunyai muatan positif parsial dengan atom lain yang bersifat elektronegatif dan mempunyai sepasang elektron bebas dengan oktet lengkap seperti O, N, dan F. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Pratiwi, NIM 2101106. Di sini saya akan melanjuti mengenai jenis ikatan obat dan reseptor. Nah, yang kelima itu ada ikatan van der Waals, di mana ikatan van der Waals ini merupakan kekuatan tarik-menarik antar molekul atau atom yang tidak bermuatan dan letaknya berdekatan. Selanjutnya yang keenam adalah ikatan hidrop, merupakan salah satu kekuatan penting pada proses penggabungan daerah nonpolar molekul obat dengan daerah nonpolar reseptor biologis, daerah nonpolar molekul obat yang tidak larut dalam air, dan molekul-molekul air di sekelilingnya akan bergabung melalui ikatan hidrogen membentuk struktur kuasi kristalin atau iceberg. Bila dua daerah nonpolar seperti gugus hidrokarbon, molekul obat dan daerah nonpolar reseptor bersama-sama berada dalam lingkungan air, maka akan mengalami suatu penekanan sehingga jumlah molekul air yang kontak dengan daerah-daerah nonpolar akan menjadi berkurang. Selanjutnya yang ketujuh adalah transfer muatan, yaitu kompleks yang terbentuk antara dua molekul melalui ikatan hidrogen, merupakan kasus khusus dari fenomena umum kompleks donor-aseptor yang distabilkan melalui daya tarik-menarik elektrostatik antara molekul donor elektron dan molekul reseptor elektron. Yang kedelapan ada ikatan sigma, di mana ikatan sigma ini adalah ikatan yang terbentuk melalui tumpang tindih linear antara dua orbital atom yang menghasilkan daerah dengan densitas elektron yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu adalah ikatan pi. Ikatan pi adalah ikatan yang terbentuk melalui tumpang tindih antara sisi dari dua atom orbital p. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini ada tipe-tipe interaksi ikatan pi. Nah, yang pertama itu ada interaksi logam pi, yaitu interaksi antara logam dan permukaan sistem pi. Yaitu logam dapat berupa kation yang dikenal sebagai interaksi kation atau netral. Yang kedua itu ada interaksi polar pi, yang melibatkan interaksi dari molekul polar dan quadrupole pada sistem pi. Lalu yang ketiga itu ada interaksi aromatik-aromatik atau pi-stacked, yaitu melibatkan interaksi molekul aromatik satu sama lain. Yang keempat itu ada interaksi anion pi, yaitu interaksi anion dengan sistem pi. Yang kelima itu ada interaksi kation pi, yaitu interaksi kation dengan sistem pi. Yang terakhir ada interaksi CH pi, yaitu interaksi CH dengan sistem pi. Nah, interaksi ini dapat dipelajari dengan teknik eksperimental maupun teknik komputasi. Ikatan ini mengacu pada interaksi non-kovalen yang tarik-menarik dengan benzen karena mengandung ikatan pi. Interaksi ini terdapat pada penumpukan nukleobase dalam molekul DNA dan RNA, ikatan protein, sintesis molekuler, dan sintesis langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Dana Vitasari dengan NIM 2101061 yang akan menjelaskan kembali mengenai teori interaksi reseptor dengan obat. Nah, teori ini terbagi menjadi 3, namun di sini saya akan menjelaskan 2 dan teman saya akan menjelaskan yang satunya.
Di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai teori klasik. Nah, teori klasik ini menyebutkan bahwa respon biologis timbul bila ada interaksi antara tempat atau struktur dalam tubuh yang karakteristik atau sisi reseptor. Kemudian dengan molekul asing yang sesuai atau obat dan satu sama lain merupakan struktur yang saling mengisi. Ehrlich tahun 1907 memperkenalkan istilah reseptor dan membuat konsep sederhana tentang interaksi obat dan reseptor, yaitu corpora non agunt fixicata atau obat tidak dapat menimbulkan efek tanpa mengikat reseptor. Nah, di sini Ehrlich mengatakan bahwa suatu obat tidak akan menimbulkan efek tanpa adanya interaksi dengan reseptor. Kemudian teori yang kedua yaitu teori pendukung, di mana dikatakan oleh Clark tahun 1926 itu memperkirakan bahwa satu molekul obat akan menepati satu sisi reseptor dan obat harus diberikan dalam jumlah yang lebih agar tetap efektif selama proses pembentukan kompleks. Nah, di sini tuh Clark mengatakan bahwa obat itu berinteraksi dengan reseptor bila diberikan dalam dosis yang lebih. Nah, obat yang disimbolkan dengan O akan berinteraksi dengan reseptor yang disimbolkan dengan R dan akan membentuk kompleks obat reseptor atau OR. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang teori gangguan makromolekul. Nah, menurut beliau 1964, beliau memperkenalkan teori model kerja obat yang disebut teori gangguan molekul. Nah, interaksi mikromolekul obat ini dengan makromolekul protein atau reseptor dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk konformasi reseptor sebagai berikut. Nah, jadi ada yang pertama itu ada gangguan konformasi spesifik atau Specific Conformational Perturbation, SCP. Nah, yang kedua itu ada gangguan konformasi tidak spesifik, Non-Specific Conformational Perturbation, NSCP. Nah, obat agonis ini adalah obat yang mempunyai aktivitas intrinsik dan dapat mengubah struktur reseptor menjadi bentuk SCP sehingga menimbulkan respon biologis. Nah, obat antagonis adalah obat yang tidak mempunyai aktivitas intrinsik dan dapat mengubah struktur reseptor menjadi bentuk NSCP sehingga menimbulkan efek pemblokan. Pada teori ini, ikatan hidrofob merupakan faktor penunjang yang penting dalam proses pengikatan obat reseptor. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, penjelasan-penjelasan mengenai materi reseptor. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.